Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pukul 3 Pagi. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Eyang Lawu di Pendakian Gunung Lawu, yang ditulis oleh M. Meitik berdasarkan narasumber Dava. Sebelum kita masuk dalam ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Pukul 3 Pagi. Tidak usah lama-lama, kita masuk dalam ceritanya. Kisah ini saya alami sendiri beberapa tahun yang lalu. Tanggal 14 Desember waktu itu, saya dan dua kawan saya dari Jakarta berangkat naik kereta dari stasiun Pasar Senen ke stasiun Solo Jebres. Kami bertiga berniat mengunjungi gunung yang berada di antara timur dan tengah Pulau Jawa, yaitu Gunung Lawu. Awalnya kami cuma bertiga, tapi di kereta kami bertemu beberapa kawan pendaki lain yang kebetulan juga mau ke Gunung Lawu. Jumlah mereka kurang lebih 5-6 orang. Kami bertiga pun bergabung dengan mereka. Jam 8 malam, akhirnya kami sampai di stasiun Solo Jebres. Setelah istirahat dan berbincang, kami sepakat menyewa mobil yang ada di stasiun Solo Jebres untuk ke basecamp Lawu, basecamp Cemoro Sewu namanya. Sesampainya di basecamp, kami dan pendaki yang lainnya langsung istirahat dan mengumpulkan cadangan tenaga untuk perjalanan esok harinya. Keesok harinya sebelum kami mulai trekking, ternyata kawan kami yang bertemu kami di kereta kemarin menemui kendala, yaitu logistik mereka yang diperlukan untuk pendakian dipegang oleh salah satu kawan mereka yang belum sampai di basecamp. Mereka harus menunggu orang itu datang untuk bisa memulai pendakian. Kami dihadapkan pilihan antara tetap mendaki tanpa mereka atau ikut menunggu. Akhirnya setelah diskusi, kami memutuskan naik bertiga dengan formasi semula kami dari Jakarta, yaitu saya dan dua teman saya. Sebelum kami masuk jalur pendakian, saya bertemu satu orang lagi dari Yogyakarta yang tidak memiliki teman mendaki. Akhirnya orang itu ikut sama kami. Jadinya kami berempat berangkat dari basecamp. Awalnya suasana dan kondisi terasa biasa saja selama pendakian hingga kami sampai di Sendang Derajat. Sendang Derajat adalah salah satu mata air yang ada di Gunung Lawu. Meskipun berada di puncak gunung, mata airnya tidak pernah habis atau kering walaupun diambil terus-menerus. Air Sendang ini dipercaya dapat memberikan keajaiban bagi orang yang meminumnya. Mau percaya atau tidak, itu kembali ke kepercayaan masing-masing. Yang pasti saat berada di sana, kami harus tetap menghormatinya. Selain itu, di Sendang Derajat juga terdapat bangunan berupa bilik-bilik untuk mandi. Karena para peziarah disarankan untuk menyiram badannya dengan air sendang ini dalam hitungan ganjil. Konon dengan mandi di Sendang Derajat, maka derajatnya atau pangkatnya naik. Tapi kembali lagi, ini adalah keyakinan turun-temurun masyarakat setempat. Percaya atau tidak percaya, saya memilih menghormatinya. Setelah istirahat dan berdiskusi singkat, Ucup kawan kami dari Yogyakarta memutuskan untuk berjalan terlebih dahulu agar bisa membuka tenda. Sementara kami bertiga masih packing agar berat di carrier berkurang sambil isi air di lokasi tersebut. Tibalah kami bertiga di persimpangan jalan antara Mboyem dan ke puncak Gunung Lawu. Kami yang seharusnya mengikuti jalan ke kanan untuk sampai ke warung Mboyem, entah kenapa malah memilih jalan naik ke puncak Gunung Lawu. Kami masih meneruskan perjalanan sampai akhirnya kami bertiga sadar kalau ini bukan jalan ke warung Mboyem di Hargo Dalem. Kami baru menyadarinya ketika kami sudah sampai di puncak Gunung Lawu. Saat itu arloji yang saya bawa sudah menunjukkan pukul 5:30. Tanpa sempat bertutoria atau apapun, karena kami memang tidak merencanakan langsung ke sini, kami pun memutuskan untuk langsung turun tanpa berpikir panjang. Menuruni gunung di malam hari dalam keadaan gelap nyatanya sangat mengerikan. Selama di perjalanan turun, kami bertiga mengalami kejadian yang terjadi di luar nalar. Kami mendengar seseorang, entah laki-laki atau perempuan, seperti sedang mengetuk-ngetuk kayu atau sedang membetulkan rumah. Hutan itu terasa ramai padahal di kiri kanan kami semua itu gelap. Suara itu memecahkan keheningan perjalanan kami.
Kami terus mengikuti jalan turun sambil mendengar suara itu. Sialnya, kami sama sekali tidak memiliki senter. Karena semua senter ada di carrier yang dibawa kawan kami dari Yogyakarta tadi. Sampai akhirnya kami agak turun ke bawah dan menemukan sebuah rumah. Awalnya kami tidak tahu itu rumah apa. Rumah yang terkesan kuno, tapi masih sangat terawat dan rapi. Saat kami ingin melewati dan sekedar istirahat di rumah itu, tiba-tiba ada seorang laki-laki tua yang keluar dan bertanya dengan nada yang sangat halus. "Mau kemana, Mas?" Kemunculannya yang tiba-tiba sontak membuat saya kaget. Tapi setelah saya lihat, beliau hanya laki-laki tua biasa. Saya pun mengatakan tujuan kami dan kenapa kami berada di sini sekarang. "Saya lagi cari warung Boyem, Mbah. Soalnya teman saya ada di sana bawa tenda. Kita nggak bawa apa-apa," kata saya. Laki-laki tua itu menjawab, "Kalau Boyem turun lagi, lurus terus ke bawah. Nanti di sana kalian ketemu orang banyak. Tapi kalian jangan terlalu malam ya sampainya." Nasihat beliau begitu. Saya dan kedua kawan saya pun berterima kasih atas petunjuk tersebut dan langsung melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan lurus sekitar 30 menit ke arah yang ditunjukkan pria tua tadi, kami menemukan sesuatu yang aneh. Kami seakan-akan berjalan memutar, karena di hadapan kami menemukan rumah itu lagi. Kami tersesat. Kami pun melewati rumah tua itu lagi. Namun kali ini, kami tidak menemukan laki-laki tua yang tadi ada di tempat tersebut. Dengan perasaan campur aduk, kami terus berjalan melewati kabut yang semakin tebal. Sampai akhirnya kami bisa bernapas lega setelah bertemu beberapa pendaki dan bersama-sama menuju ke warung Boyem. Kami meneruskan perjalanan dengan rombongan tersebut hingga sampai ke Boyem. Selama di puncak Gunung Lawu, semuanya berjalan dengan normal tanpa hal ganjil apapun. Hingga tibalah saat kami harus turun ke gunung. Setelah pamit ke Boyem dan beberapa orang yang ada di sana, Boyem berpesan, "Hati-hati, pikiran jangan kosong ya." Saya belum paham apa yang dimaksud Boyem. Saya cuma mengiyakan dan sambil pergi. Kami tiba lagi di Sendang Derajat untuk sekedar mengisi perut sebelum perjalanan turun yang panjang. Di sini ada kejadian yang sangat aneh. Satu kawan saya bernama Muk menemukan uang Rp5.000 di tempat orang berziarah, persis di samping sumur Sendang Derajat. Kawan saya ini kemudian mengambil uang tersebut dan ingin memberikan ke salah satu anak dari penjaga warung yang ada di Sendang Derajat. Ketika Mok memberikan uang tersebut, seketika anak itu menolak. Dan dia langsung berbicara memakai bahasa Jawa yang sangat halus. Saya benar-benar lupa apa yang dia katakan. Kami bertiga tidak mengerti bahasa Jawa. Tapi saya ingat ada Ucup yang bisa berbahasa Jawa, karena dia orang Jogja. Saya panggil Ucup untuk menerjemahkan. Dan ketika anak kecil itu menjelaskan, wajah Ucup seketika langsung berbeda. Akhirnya kami bertanya, "Ada apa, Cup?" Kata anak ini, "Kalau mau uang, bilang dulu sama yang ada di dalam sana." Kami tidak tahu itu siapa, karena benar-benar tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Kami saling pandang satu sama lain. Muk segera mengembalikan uang tersebut ke lokasi semula. Setelah itu, kami langsung bergegas, meninggalkan Sendang Derajat untuk turun. Anehnya, sebelum kami sampai ke base camp, tiba-tiba saja hidung saya mengeluarkan darah yang lumayan banyak. Saya mimisan. Sangat aneh, padahal saya sendiri tidak merasakan apa-apa. Bahkan merasakan pusing pun sama sekali tidak. Saya langsung berhenti dan membersihkan darah itu menggunakan tisu. Beruntung kesadaran saya tidak hilang, dan saya masih bisa melanjutkan perjalanan turun. Sesampainya di base camp, kami sebenarnya ingin langsung cerita pengalaman kami. Tapi karena sudah terlalu capek, kami memutuskan untuk bercerita kalau kami sudah istirahat. Malamnya, saya memberanikan diri untuk bercerita kepada seseorang yang sedang bertugas di base camp. Awal saya bercerita soal saya sampai di Gunung Lawu jam 5:30, dia sangat kaget. Saat saya bercerita hal itu, dia langsung melihat saya dari atas sampai ke bawah. "Kamu gak apa-apa? Gak ada kejadian apa-apa kan?" Saya menggelengkan kepala. "Ya ampun mas, kalau sudah jam 5 ke bawah, disarankan jangan naik ke gunung." Saya kaget mendengar itu. Ketika saya tanya kenapa, dia hanya bilang, "Pokoknya jangan, takut terjadi yang tidak diinginkan."
Setelah saya lanjut cerita bahwa saya bertemu dengan laki-laki tua di sebuah rumah kuno, dan kali ini dia benar-benar kaget dan langsung bertanya, "Di mana? Di petilasan mana, Mas?" "Itu bukan rumah, itu tempat Eyang Lawu," ujar beliau. "Itu kamu di Argo Dalem, tempat Muska Prabu Brawijaya, tempat orang itu." Seketika saya langsung panik dan takut terjadi apa-apa kepada saya. Lalu penjaga basecamp itu berkata, "Gak apa-apa kalau niat kamu baik, kamu pasti tolong. Tapi kalau niat kamu sudah jelek dari awal, kamu mungkin gak bisa pulang." Saya langsung merinding saat dia berkata seperti itu. Syukurlah saya ditunjukkan jalan oleh beliau dan tidak mendapatkan perlakuan yang aneh-aneh. Lalu saya lanjut cerita bahwa saya dan kawan saya menemukan uang 5.000 di sendang derajat. Penjaga itu kemudian bertanya, "Gak kamu ambil kan? Biasanya uang itu untuk tumbal. Siapa yang ngambil uang itu, bisa jadi dia tumbalnya. Tapi boleh percaya atau enggak loh ya, biasanya kejadiannya seperti itu." Wajar jika anak itu menolaknya dari tadi. Setelah panjang bercerita, kami dan para pendaki yang lain langsung beristirahat untuk pulang esok hari. Dan Ucup, kawan kami dari Yogyakarta, juga pamit untuk pulang terlebih dahulu. Esoknya, kami menuju stasiun. Saya berpisah dengan dua kawan yang lain karena harus ke Yogyakarta untuk menemui kerabat di sana. Sesampainya di Yogyakarta, saya menceritakan tentang apa yang saya alami di Gunung Lawu. Saat saya ingin memberitahu dan menunjukkan tisu bekas darah saya yang disimpan, saya benar-benar kaget. Tiba-tiba saja tisu itu sama sekali tidak ada darah. Padahal tisu itu yang saya gunakan untuk membersihkan darah yang keluar dari hidung. Kisah saya mengenai pendakian Gunung Lawu, gunung nyatanya membuat kita lebih mengetahui jati diri kita. Sebagai manusia yang kecil lagi lemah, kita hidup tidak sendirian di dunia ini dan berdampingan dengan ciptaan Tuhan lainnya di muka bumi. Namun pengalaman mistis adalah romansa sebuah pendakian. Hal yang akan kamu ceritakan sebagai sebuah pengalaman tidak terlupakan yang sulit kamu temukan di lokasi lain. Cobalah mendaki untuk merasakan juga suatu hari nanti. Mesti pengalaman mistis tidak selalu akan kamu temukan. Saya bisa jamin kalian akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga.